Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana dengan NIM 180211046 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 5 tentang pendekatan perilaku dalam hubungan industrial. Yang pertama ada perilaku organisasi dan kepemimpinan. Perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia yang diamati secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari sudut proses, kepemimpinan merupakan salah satu cara untuk mengubah perilaku seorang melalui stimulus eksternal yang dilakukan oleh pemimpin atau leader terhadap pengikutnya atau follower. Oleh karena itu, pendekatan kepemimpinan yang dinilai paling populer dan banyak digunakan berbagai pihak adalah kepemimpinan berbasis perilaku atau behavior based leadership dengan menggunakan konsep-konsep psikologi. Di sini saya akan menyebutkan salah satu contoh dari pakar psikologi yang menjelaskan tentang kepemimpinan, yaitu ada the leader's job is to create condition for the team to be effective dari buku milik Ginet 1996. Dan definisi-definisi lain juga dikemukakan oleh pakar manajemen, seperti kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama, dari miliknya Terry 1954. Dari definisi yang telah saya sebutkan tadi, dapat membagi kepemimpinan menjadi 3, yaitu kepemimpinan sebagai struktur, yang kedua kepemimpinan sebagai fungsi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan sebagai proses. Selanjutnya, ada faktor atau elemen yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin atau leader, dan yang kedua ada pengikut atau follower, dan yang ketiga ada situasi atau situation. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting atau unik karena selain sebagai subjek yang melakukan proses kepemimpinan, tetapi juga sebagai objek yang merupakan bagian dan pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam hubungan industrial. Agar lebih jelas, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan kepemimpinan serta organisasi. Narito na. Wimpo! Okay, pivotara. Pomelo? Setelah menyimak video tadi, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu tentang analisis faktor-faktor pengaruh domain pengusaha sebagai pemimpin atau the leader. Yang pertama ada personality atau kepribadian, merupakan konsep psikologi sebagai salah satu faktor atau variabel yang mempengaruhi kemampuan kepemimpinan. Kepribadian berkaitan dengan keseluruhan pola sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang yang akan menampilkan perilaku khas dan baku pada situasi tertentu, termasuk pada saat melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Dalam buku Horton 1982, setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dan ciri-ciri tersendiri akan berpengaruh pada setiap saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, beberapa bentuk kepribadian yang sehat, salah satunya mampu menilai diri sendiri secara realistik, dan yang kedua mampu menilai situasi secara realistik, yang ketiga mampu menilai prestasi yang dicapai secara realistik. Sedangkan perilaku bentuk kepribadian yang tidak sehat, yang pertama adalah mudah marah dan tersinggung, yang kedua menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran, dan yang ketiga adalah sering merasa tertekan. Setelah personality, yang kedua ada history atau sejarah yang berkaitan dengan latar belakang kejadian masa lampau atau yang sudah dilalui yang memiliki pengaruh terhadap cara, gaya, dan pola kehidupan saat ini dan yang akan datang. Nah, yang ketiga ada experience atau pengalaman, merupakan peristiwa pribadi yang senantiasa dialami oleh setiap orang pada berbagai sisi kehidupannya. Pengalaman seseorang bergaul dalam kelompok atau menjalankan fungsi kepemimpinannya akan berpengaruh terhadap pilihan sikap dan gaya kepemimpinan selanjutnya.
Yang keempat ada interest, sering diartikan dengan minat, perhatian, dan kepentingan. Minat merupakan aspek psikologis yang bersifat subjektif, yaitu kesadaran untuk ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, orang, kegiatan, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Dan yang kelima ada karakter. Pengertian karakter sering diartikan dengan watak kepribadian maupun sifat dari seseorang. Karakter sendiri merupakan akumulasi dari watak kepribadian serta sifat dari seseorang yang terbentuk secara tidak langsung dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Keenam ada motivation atau motivasi, pendorong menjadi penggerak utama bagi seseorang untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya baik positif maupun negatif. Motivasi merupakan perubahan pada diri seseorang yang muncul pada gejala kejiwaannya sehingga menjadi pendorong untuk melakukan sesuatu yang dilatar belakangi oleh kebutuhan, keinginan, dan tujuannya. Selanjutnya ada position atau posisi. Di sini berkaitan dengan pekerjaan, profesi, jabatan, karir yang sedang atau pernah dijalaninya, dimiliki atau ditempati oleh seseorang. Dan yang terakhir yaitu ada expertise. Banyak padanan kata yang dapat digunakan untuk istilah ekspertif. Definisinya sendiri adalah senantiasa berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan pada waktu tertentu yang diukur dengan menggunakan standar keahlian atau kompetensi yang telah diakui dan dijadikan acuan bersama. Nah, supaya lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah video berikut ini. Okay, come on, everyone. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a rescue on our hands. You there. Here we go. Selanjutnya ada domain pekerja sebagai pengikut atau followers. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah expectation atau ekspektasi ya. Digunakan adalah sebagai harapan. Pengharapan atau mengharapkan itu bersifat tidak konstan dan timbul dari gagasan tentang sesuatu hal di masa depan dalam bukunya Bory 2005. Ekspektasi adalah segenap keinginan, harapan, dan cita-cita tentang sesuatu hal yang harus diraih dengan tingkah laku dan tindakan yang nyata. Yang kedua, ada maturity of level, yakni menggambarkan tingkat kematangan psikologis dari seseorang sehingga orang yang dinilai sudah matang dinamakan dengan mature. Maturity yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk merespon terhadap lingkungannya secara tepat atau appropriate dan adaptif, sangat terkait dengan konteks yang bersifat subjektif. Selanjutnya yang ketiga ada values atau nilai. Adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau yang dianggap penting oleh seseorang. Value is an idea, a concept about what something is important in life, dalam bukunya Frankl 1977. Nah, nilai ini merupakan konsepsi atau tersurat ataupun tersirat yang sifatnya membedakan individu satu sama lain atau ciri-ciri kelompoknya yang mempengaruhi pilihan tentang cara tujuan maupun tujuan akhir.
Yang keempat, ada norms. Pengertian norms atau norma dalam konteks ini adalah norma sosial yang secara sederhana diartikan sebagai sekumpulan aturan atau informasi yang mengatur seseorang antar manusia. Norma sosial dibentuk melalui kesepakatan bersama dan pemberlakuannya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang kelima itu ada cohesiveness atau kohesif, dapat diartikan sebagai sikap solidaritas, semangat kebersamaan, merupakan sifat yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh suatu organisasi atau kepemimpinan untuk kekompakan suatu kelompok. Dan ada juga domain situasi atau situation. Yang pertama yaitu stres yang dialami pekerja maupun pimpinan dalam melaksanakan pekerjaannya, diterangi menjadi salah satu faktor situasi yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan termasuk dalam konteks hubungan industrial. Yang kedua ada teks. Teks di sini adalah tugas dengan proses kepemimpinan karena pada setiap pekerjaan di dalamnya terdapat beberapa macam tugas yang memiliki pengaruh terhadap keefektifan sosial serta kondisi mental psikologi pegawai. Ada beberapa dimensi dari tugas. Yang pertama itu adalah jumlah, kuantitas, yang kedua ada mutu, kualitas, yang ketiga ada kekerapan atau frekuensi, yang keempat ada jenis yaitu kualifikasi. Yang ketiga ada environment, merupakan kondisi nyata dari lingkungan di mana pekerja dilaksanakan atau sering disebut juga dengan kondisi yang lingkungannya kerja atau working environment and condition. Supaya lebih jelasnya, di sini saya akan menampilkan tentang penjelasan tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu kita memasuki bab 6 tentang landasan pokok hubungan industrial di Indonesia. Yang pertama ada pemikiran umum. Hubungan industrial merupakan tatanan sosial yang menggambarkan dinamika dalam hubungan di antara para aktor perilaku produksi yang memiliki tujuan untuk terciptanya kondisi ideal, yaitu hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan bagi banyak pihak. Secara global, ideologi di dunia ini terbagi dalam dua kontinum,
Yang satu sama saling berseberangan, yaitu paham liberal atau liberalisme pada satu sisi serta paham sosialis atau sosialisme. Pada sisi yang lain, keduanya itu memiliki kesamaan pemahaman mengenai kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ada di tangan rakyat atau demokratisme. Faham sosialis atau sosialisme memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara untuk mencapai kedaulatan rakyat. Mereka memandang bahwa kebebasan individu harus dibatasi dan dikontrol. Indonesia merupakan negara yang tidak masuk dalam salah satu kontinum, mengambil sikap lebih kompromistis, dilandasi oleh pemikiran bahwa kebebasan individu itu harus diakui, dihargai, bahkan dijunjung tinggi agar masing-masing dapat berkembang maksimal, serta peranan negara tetap signifikan, yaitu sebagai alat kontrol dan penyeimbang dalam hal terjadinya tindakan-tindakan eksploitatif yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan dari pihak yang dinilai termarginalkan. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal suatu bangsa Indonesia disepakati hingga saat ini telah menjadi kesepakatan nasional bahwa landasan idealnya itu adalah Pancasila. Bukan hanya itu, Pancasila bahkan menjadi jiwa, pedoman, dan sikap pandang negara dan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjalani dan melaksanakan berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Oleh karena itu muncul konsep hubungan industrial Pancasila, yaitu HIP. Hubungan industrial Pancasila memiliki warna atau karakter yang diberi semangat berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam sila-silanya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, landasan strategis merupakan pola pikir atau pola tindakan dari seseorang atau organisasi yang merupakan kerangka hasil pilihan yang menentukan sifat, arah, dan tujuan atau visi jangka panjang yang akan dicapai dengan senantiasa memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan yang eksternal. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.